podcast for curious mind. Jadi kalau misalnya, gue udah milih paslon nomor 4 nih, nggak mau nyebut kan? Nggak mau nyebut, paslon nomor 4. Lu jangan cuma ngekritik paslon 5 sama paslon 6. Lu juga harus self-kritik ke paslon nomor 4 itu seperti apa. Yes. Kalau misalnya ternyata salah, ya udah pindah ke yang 5 atau 6. Benar-benar. Gitu. Jadi cinta tuh jangan membabi buta ya. Betul. Ya Warriors Nggak ya, boleh, jangan Warriors. terlalu bucin ya. Jangan bucin-bucin banget. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, Diskusi Psikologi. Persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Ketemu lagi bareng aku, Mahari, sebagai host podcast Disko. Nah Warriors, pemilu 2024 udah di depan mata nih. Udah tinggal 2 pekan jelang hari pencoblosan. Apakah kalian sudah menentukan pilihan? Sebelumnya, aku mau tanya dulu. Bukan nanya kok pilihan kalian siapa. Tapi sebenarnya, apa aja sih pertimbangan kalian dalam memilih? Dan masih bisa gak sih pilihan itu dipengaruhi atau diubah? Nah, itu tuh yang mau kita bahas di podcast Disko kali ini. Dan tentunya aku tidak sendiri, hari ini aku ditemani oleh Bintang Pradana. Halo Warriors. Yes, nah Bintang Pradana ini adalah writer polarisasi musikal. Nah kira-kira boleh ceritain dikit gak sih Bintang, polarisasi musikal tuh apa sih? Oke, thank you Mahari, thank you for having me. Di sini sebagai writer polarisasi musikal. Polarisasi musikal itu karya dari 2 orang jenius yang gue kenal. Siapa tuh? Jovialda Lopez sama Andovida Lopez. Yes, siapa yang nggak tahu ya? Siapa yang nggak tahu mereka? Emang udah lama di dunia perkontenan ya. Nah, kali ini mereka itu ngebawa soal pemilu, tapi dibawanya dengan cara yang nggak biasa. Mereka ngebawa sebagai teater musikal. Kita berusaha untuk ngejelasin pemilu. Kayak apa sih yang perlu lu tahu soal pemilu, tapi caranya dengan acting, dancing, and singing gitu. Jadi dikemasnya dengan cara yang menarik. Karena kayaknya kalau Gen Z nih dilihat-lihat nggak banyak yang suka nonton debat, baca media tuh enggak ya. Pusing. Lebih sukanya yang entertaining. Betul. Emang fokusnya harus entertainment, perlu entertainment. Oke. Nanti kita mungkin lebih lanjut lagi ya tentang polarisasi musikal ini. Sebelumnya tapi sebenarnya kepo dulu tentang lo pribadi nih. Karena kan berarti selama mungkin setahun ke belakang maybe lo sibuk dengan project ini, berarti kan banyak berpikir tentang pemilu. Dan of course lo sebagai pribadi juga akan memilih ya kan. Iya. Nah pengen tahu Bintang, gimana sih caranya lo menentukan lo mau memilih siapa? Atau gini deh, sebelumnya lo sendiri sekarang udah punya pilihan fix belum? Personal. Ini sebenarnya agak susah jawabannya. Waduh, oke. Karena itu kan hak ya Mahari ya. Kayak menurut gue juga harus ngambil hak gue untuk memilih. Karena ya udah dikasih, masa gak gue ambil. Tapi at the same time kok kayaknya ngelihat debat kemarin, ngelihat juga apa yang terjadi di media, background check, belum ada nih yang pas banget sama hati gue. Jadi dibilang siap milih atau enggak, ya gue akan milih. Tapi akan milih siapa itu yang gue masih gak tahu. Oke. Apakah masih kayak tiga-tiganya lo masih open atau udah mulai mengerucut gitu? Ini gue gak akan tanya kok. Iya. Satu dari 2 lah. Oke. Jadi udah 50-50 lah ya. Udah. Oke, that's nice. Dan masih ada waktu 2 minggu juga nih. Betul. Buat menentukan dan buat ngelihat siapa yang gak blunder ya kan. Tapi boleh tahu gak sih akhirnya meskipun lo belum mengerucut ke 1, tapi gimana sih cara lo untuk akhirnya ngeluarin salah satu gitu, atau mengerucut ke 2 itu? Apa yang lo pertimbangin? Sebenarnya kalau misalnya pertimbangan gue balik ke apa yang gue percaya ya. Pasti semua capres, semua paslon kan bawa isu mereka tuh apa. Nah, ngelihat dari isu-isu ini, apakah ini cocok sama gue atau enggak? Itu menurut gue yang paling dasar sih. Jadi kalau misalnya gue lihat, oke, ini ada satu paslon yang value-nya sama sekali nggak cocok sama gue, ya udah gue cut. Berarti pilihannya antara sisanya, gitu kan. Nah, mulai dari situ sih kalau gue ya.
Oke, menarik. Berarti kan tentang kecocokan. Betul. Atau similarity sama kita tuh ada nggak sih? Especially tentang value ya. Karena kan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari berdasarkan value tersebut. Milih pemimpin buat negara kita, pastinya kita juga mau sesuai value itu juga. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang decision making, membuat keputusan ya, ini tuh adalah hal yang sebenarnya ya kita lakuin setiap hari. Tapi kalau untuk pemilu ini kan rasanya agak berat ya, kayaknya pertimbangannya banyak karena ini akan menentukan 5 tahun ke depan. Padahal sebenarnya proses decision making itu nggak selalu seribet itu. Bahkan ada peneliti yang nemuin kalau ternyata setiap hari kita tuh ngebuat 35.000 keputusan loh. Banyak loh. Banyak banget. Dan itu tuh mulai dari hari ini mau bangun sekarang atau snooze sedikit lagi ya alarmnya. Biasanya orang yang kedua ya? Iya itu, biasanya sih gue yang kedua ya. Terus habis itu makanya pasang alarmnya 2 atau 3 kan. Terus habis itu misalnya hari ini mau pakai baju apa ya? Atasannya yang mana, bawahannya yang mana, itu aja udah banyak ya kan pilihannya. Terus mau makan apa, ke kantornya naik apa. Nah banyak banget keputusan-keputusan yang kita buat tuh secara otomatis ataupun nggak sadar. Dan ini kita lakuin sebenarnya survival aja sih, efisiensi waktu dan energi. Yang mana keputusan sehari-hari ini kita, nama psikologinya ya, itu tuh namanya heuristics atau bisa dibilang juga mental shortcuts. Jadi berdasarkan pengalaman kita aja. Oh dulu-dulu ke kantor kalau misalnya naik motor lebih cepet, ya udah kita nggak pakai mikir lagi. Hari itu kita naik motor gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya pagi-pagi jangan minum kopi, soalnya nanti asam lambungnya kambuh. Gitulah. Jadi kita berdasarkan pengalaman kita membuat keputusan. Dan itu ya udah nggak pakai mikir lagi. Nah masalahnya kalau misalnya untuk pilihan-pilihan besar yang kayak kita omongin nih untuk pemilu, itu sebenarnya kita perlu dong untuk berpikir dan mempertimbangkan berbagai opsi nih dan berbagai mungkin syarat-syarat atau kriteria yang sesuai sama diri kita. Tapi pilihan-pilihan yang perlu kita buat ini susah dan sebenarnya membutuhkan banyak energi dan waktu untuk kita ngulik. Dan guess what? Nggak semua orang tertarik politik. Bisa dibilang mayoritas orang sebenarnya nggak tertarik politik. Jadi gimana caranya supaya nih, hari ini kita mau ngomongin gimana caranya supaya kita bisa tetap bijak nih, benar-benar mencari tahu apa yang perlu kita lakukan untuk memilih dengan baik, tanpa kita malah menggunakan tadi heuristics atau berdasarkan pengalaman, insting aja gitu ya, memilih sesuatu yang cukup berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita. Setuju nggak lo? Setuju, gue setuju banget. Menurut gue agak susah kalau misalnya lu rely on instinct ketika lu lagi menentukan pilihan yang sebenarnya ini makro ya, berdampaknya ke banyak orang. Masalahnya kalau misalnya lo biasa naik motor karena cepat nyampe ke kantor, ya itu kan karena sehari lu ngerasain. Sementara lo milih pemimpin itu enggak setiap hari. Lo memilih pemimpin 5 tahun sekali, dan itu dampaknya bahkan bisa 5-10 tahun gitu. Tapi kalau dari gue sendiri, menurut gue yang mendorong seseorang bisa bikin keputusan yang rasional itu ada 2. Yang pertama itu orang emang harus punya inner curiosity. Nah ini gue juga nggak tahu gimana cara membangunnya, karena beberapa orang mungkin kayak lo sama gue mungkin emang ada ketertarikan. Karena kebetulan orang tua kita nih dua-duanya dari media ya guys, betul. For konteks gitu ya. Iya, sebagai konteks kita dipertemukan di media, jadi ya kita udah tahu lah keseharian kita emang udah baca gitu. Nah nggak semua orang punya inner curiosity ini. Yang kedua itu ada environment, dan menurut gue di luar kayak tadi kita terlahir sama siapa, di lingkungan seperti apa, kita juga harus ngelihat dididik di lingkungan seperti apa. Tempat kita berkembang itu tempat yang bikin kita mau cari tahu soal politik, soal ekonomi, soal hal-hal yang sebenarnya berat gitu. Tapi ya karena lingkungan yang mendorong untuk kita cari tahu, itu akan lebih mudah untuk bikin kita membuat decision yang rasional. Benar. Dan menurut gue sayangnya ya, salah satu hal faktor itu kan inner curiosity nih, yang mana ya bisa dibilang kita nggak memilih nih untuk jadi orang yang penasaran atau nggak penasaran gitu kan. Betul. Emang dari sananya atau orang tua kita yang mana bukan kita juga yang milih gitu. Tapi kita tetap perlu untuk bisa membantu teman-teman kita di luar sana yang mungkin gak seberuntung kita nih dari awal punya inner curiosity. Gimana caranya biar mereka tetap bisa memilih dengan rasional, biar mereka tuh tidak dimanfaatkan nih hak pilihnya, ya kan? Dan menurut lo gimana tuh kira-kira? Aduh, menurut gue tuh ada satu teater musikal yang bagus banget. Apa tuh masuk? Polarisasi musikal itu bikin kalian, ya sponsor dikit. Jadi emang
tujuannya itu supaya orang itu membangkitkan inner curiosity-nya. Kita netral, kita nggak mau mendorong orang untuk lo harus pilih 1, 2, 3, enggak. Tapi kita mau ngasih unjuk kira-kira kalau misal orang nggak pakai critical thinking dalam memilih, efeknya bakal kayak gimana sih ke negara. Dan ini fiktif ya guys. Jadi kita itu nggak capresnya ada Anies, Prabowo sama Ganjar, enggak. Calon presidennya ada 2, Andovi dan Kajo. Oke. Jadi ini fiktif, tolong jangan dibungkam. Takutnya diserang buzzer ya. Agak takut sekarang. Oke. Jadi justru lewat yang kayak tadi ya, lo cara yang entertaining, lo mau ngebantu ngeedukasi gimana caranya supaya kita tuh tersadar bahwa oke, ini adalah keputusan yang benar-benar akan mengefek loh ke kehidupan gue. Bener banget. Dan menurut gue sayangnya tetap banyak orang di luar sana nggak berpikir seperti itu sih. Menurut lo apa sih hal-hal yang sebenarnya kita rasakan sehari-hari dan sebenarnya itu pengaruh dari politik, pengaruh dari siapa yang kita pilih? Sesimpel kita tadi kayak tadi lo bahas, kita ke kantor macet atau enggak. Macet itu kan salah satu produk secara nggak langsung produk politik gitu. Kebijakan ganjil genap, kebijakan yang misalnya transportasi umum, itu kan produk-produk politik dan itu berpengaruh ke keseharian kita. Orang kadang banyak nggak sadar, orang kayak politik nggak ngaruh di hidup gue. Tapi abis itu ketika lu keluar rumah kena banjir, lu keluar rumah lu kena macet. Itu cara penanganannya adalah dengan memilih pemimpin yang emang mau ngebenahin hal-hal tersebut, yang punya platform yang sama lo. Tapi ya susah juga sih Mahari, menurut gue nggak semua orang punya amount of time yang sama untuk dihabiskan dalam mikirin politik dalam kesehariannya gitu. Setuju banget sih. Dan bahkan misalnya yang kita lagi omongin sekarang nih, kan kita lagi ngomongin politik ya kan. Dan itu aja, itu sebenarnya dipengaruhi juga loh oleh siapa yang sedang berkuasa saat ini. Betul. Karena bisa jadi kalau misalnya kebebasan berekspresi kita nih dibatasi, kita nggak bisa sebebas ini berpodcast ya kan, ataupun konten-konten di sosial media. Nggak bisa, kita nggak bisa ngomong. Sekarang aja udah mulai banyak buzzer kan. Nah makanya. Nggak tahu ke depannya. Nah makanya jadi buat teman-teman yang ngedengerin ini dan masih ngerasa buat apa sih gue milih gitu ya, mungkin gue bawa satu topik lagi yang lumayan dekat waktu kita pandemi kemarin. Cara negara menangani pandemi itu sangat-sangat dipengaruhi siapa yang lagi jadi presiden dan jadi menteri dan lain-lain gitu kan. Which means kita loh yang menentukan sekarang siapa yang nanti akan membantu membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, berpihak pada kebutuhan kita. Betul. Jadi gue sih, gue salut banget sama lo, apalagi sebagai penulis di polarisasi musikal. Karena sebenarnya di Disco kita juga punya tujuan yang sama. Kita pengen mengedukasi sebanyak-banyaknya orang gimana caranya supaya kita bisa bikin decision yang emang mendukung hal-hal yang baik gitu ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, di tengah keseruan ini, sebelum berlanjut kita break sebentar, oke? Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Disko, diskusi psikologi. Oke, kita lanjutin ya ngobrolinnya bareng sama Bintang. Halo. Jadi di masa kampanye, para capres dan cawapres dan caleg itu kan menggencarkan segala jurus agar masyarakat memilih mereka. Seolah-olah tiap orang tuh bisa dipengaruhi atau bisa digoyang nih pilihannya. Nah sekarang yang mau kita omongin itu, emangnya semudah itu ya masyarakat terpengaruhi? Dan sebenarnya gimana sih membuat keputusan atau membuat suatu pilihan? Tapi sebenarnya bahkan sebelum kita ngomongin itu, yang belum kita omongin adalah gimana caranya biar kita bisa benar-benar rasional dalam memilih gitu. Yang pertama-tama sebenarnya kita perlu sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang lebih banyak keputusannya tuh dibuat berdasarkan emosi. Kita harus sadari itu. Selogis-logisnya kita, itu kita most likely akan memilih sesuatu berdasarkan emosi kita. Oleh karena itu, karena ini pilihan yang sangat besar dampaknya, kita perlu untuk lebih berhati-hati. Jangan reaktif, ya kan? Tapi kita coba telaah satu demi satu. Tadi di awal banget Bintang udah sempat ngomongin tentang kecocokan terkait dengan value.
ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibilang mirip-mirip sama pilih pasangan ya. Waduh. Pilih pasangan dalam hidup itu tuh kita melihat juga yang namanya secara retrospektif dan juga secara prospektif, ya kan. Ini sama dalam memilih pasangan presiden itu kita juga perlu kayak gitu. Secara retrospektif kita lihat pengalaman mereka gimana nih sejauh ini memimpin, ada prestasinya nggak? Dan tentunya pasti semuanya ada kasus-kasusnya nih. Tapi kasus-kasusnya ini masih bisa kita toleransi atau menurut kita itu udah kelewatan ya, benar-benar nggak sesuai sama value kita lagi. Terus yang kedua tadi kita lihat secara prospektif. Kira-kira kita memprediksi dia beneran bisa nggak ya ngebawa Indonesia jadi lebih maju, ngebawa Indonesia sesuai nih sama visi misi yang dia bilang. Kita pasti dapat bayangan dari ngelihat ibaratnya CV dia juga ya kan, kira-kira dia bisa atau enggak. Nah, yang berikutnya yang kita perlu banget hati-hati adalah sebagai manusia kita juga punya kecenderungan ya, sebagai makhluk sosial untuk mengikuti orang-orang di sekitar kita. Ada banget tuh pressure, kita sempat omongin di episode sebelumnya, untuk ngikutin pilihan keluarga, untuk ngikutin pilihan temen, atau bahkan mungkin di beberapa kantor ngikutin pilihan yang diminta nih sama kantornya. Yang mana di situ kita perlu berhati-hati dan ingat bahwa pemilu itu kan luber jurdil. Kita harus memilih benar-benar berdasarkan siapa yang kita mau dan kita yakini. Jadi di situ sadari aja, oh ada ya kecenderungan aku buat ikut-ikutan, tapi tetap tegas gitu ya sama diri sendiri bahwa no, aku akan pilih yang paling tepat menurut aku. Kalau menurut Bintang kira-kira ada lagi nggak yang bisa ditambahin nih, yang bisa membantu kita untuk memilih dengan lebih rasional? Sebenarnya balik sih, ini juga bisa diaplikasikan ke tadi antara milih pemimpin, milih pasangan atau milih keputusan sehari-hari. Yes. Kita tuh harus tahu dampaknya itu apa. Oh, benar-benar. Okay? Nah, kayak sekali lagi gue ambil contoh masalah macet ya. Kita keluar rumah pakai motor itu karena kita tahu kalau pakai motor dampaknya kita akan sampai kantor lebih cepat. Kalau pakai mobil mungkin lebih nyaman, tapi dampaknya akan lebih lama nyampe kantornya, gitu kan. Nah, sama kayak milih pemimpin dan pasangan, dampaknya ke kita kayak gimana? Gitu sih. Menurut gue itu satu poin yang penting banget untuk orang-orang mikir, dan mungkin nggak banyak orang yang mikirin itu. Bener sih. Ya sama kayak milih pasangan juga sih. Kalau kita salah milih pasangan dampaknya gimana? Waduh, bahaya. Bahaya banget kan untuk keluarga kita ke depannya, untuk kebahagiaan kita ke depannya. Ya. Nah sama sebenarnya milih calon-calon ini tuh kayak gitu juga. Dan mungkin salah satu hal yang harus banget kita omongin adalah ketika kita ini kan menganalisis informasi ya. Bahkan sebelum menganalisis kita coba gather dulu nih informasi yang kita kumpulin dulu. Kita juga perlu berhati-hati dalam proses itu. Betul. Kita jangan sampai kemakan sama buzzer-buzzer atau kalau kayak tadi balik lagi ke memilih pasangan, kita kemakan gosip-gosip nih. Gosip dari omongan teman-teman kita, katanya si cowok itu pernah kayak gini-gini tahu, lo jangan mau sama dia tukang selingkuh tahu gitu ya. Tahu-tahu ternyata itu belum tentu benar gitu. Kita harus melakukan yang namanya fact checking ya kan. Benar. Nah, fact checking ini tuh bisa kita lakuin dengan berbagai cara. Kita bisa cek nih tentunya di media-media yang kredibel. Kita juga bisa cek lewat misalnya kayak Bijak Memilih atau platform rekam jejak. Google lah tuh lumayan banyak, tapi pastikan kita memang ngeceknya juga lewat yang kredibel. Jadi disinilah kita harus menelaah mana yang benar-benar akurat. Gitu. Pokoknya jangan sampai kita tuh setiap dapat informasi kita cuma ambil dari satu source doang. Menurut gue itu penting. Kita harus take it with a grain of salt juga. Kita ngelihat informasi ini kalau menurut media lain atau menurut platform kayak Bijak Memilih dan rekam jejak ini valid atau enggak. Karena kalau kita terima as a whole, ya bisa aja kita kemakan buzzer-buzzer itu kan jadinya. Benar. Dan ini kayak kita kuliah ya, kalau ngerjain esai nggak boleh tuh sumbernya satu doang. Nggak boleh. Jelek nilai kita ntar. Bener. Jadi sama dalam kehidupan sehari-hari, jangan langsung ditelan mentah-mentah omongan orang. Bahkan dalam hal apapun ya, nggak cuman ini. Tapi oh ya bener, coba cek lagi ke orang lain, cek lagi Google, cek lagi apa gitu ya. Sekarang kita bisa fact checking dengan cukup mudah. Nah, sekarang mau ngomongin juga tentang fenomena bahwa kayaknya meskipun udah tinggal 2 minggu lagi, tapi usaha-usaha para caleg, capres dan lain-lain tuh makin kenceng loh sebenarnya untuk mempengaruhi pilihan kita. Padahal tadi lo sempat ngomong, biasanya kalau kita udah milih satu, kita tuh udah kayak tutup kuping, nggak dengerin lagi. Nah, kira-kira menurut lo apa aja sih yang biasanya suka dilakuin nih sama para capres, para caleg gitu ya, untuk menggoyahkan pilihan kita di penghujung nih menuju hari H? Kalau gue lihat sekarang ini agak unik sih, Hari. Sekarang ini udah nggak main ide ya.
Makin kesini makin lucu soalnya nih. Main gimmick. Nah itu tuh yang menurut gue unik ya. Mungkin 2019 ada, 2014 makin dikit. Jadi emang trennya makin kesini tuh makin banyak yang kayak gini. Dan gimmick ini makin kesini makin kesana. Jadi emang gue susah juga ngejelasinnya. Tapi ide itu udah bukan jadi satu hal yang senjata utamanya. Nggak seksi lagi ya. Udah nggak seksi. Yang seksi itu punchline itu. Dan tadi kalau misalnya ngomongin tentang gimmick-gimmick, menurut gue fenomena lain adalah banyak banget poster caleg di bukan cuma caleg dan capres di mana-mana. Baliho benar. Ya, padahal gue suka mikir emang kayak gini efektif ya? Nggak mendingan Instagram ads aja ya kan? Mungkin emang targetnya bukan kita Mahari. Nah, itu dia. Kayaknya emang targetnya orang yang setiap hari naik motor lewat jembatan Pancoran. Yang macet. Yang macet itu kan. Karena lu berhenti pasti lihat semua orang tuh ada poster, ada balihonya di situ. Dan ya targetnya bukan kita yang sehari-hari hidupnya melalui sosial media kan. Tapi orang yang emang hidupnya di jalanan. Yang tiap hari komuter. Pasti dia lama-lama pasti milih itu sesuai sama apa yang ada di kepalanya. Top of mind-nya siapa. Benar. Dan kalau sehari-hari di feedingnya oleh orang-orang yang balihonya ada banyak, ya yang dia inget namanya cuma itu doang. Akhirnya itu yang dia pilih. Dan fakta bahwa masih ada banyak baliho dan poster seperti itu di jalan, berarti itu masih efektif. Benar. Ya kan? Dan di sini gue mau ngomong juga kalau ngelihat segitu banyaknya baliho ya, gue jadi kepo juga. Kenapa itu efektif? Ya kan, karena dilakuin. Nah ternyata ketika gue cari-cari lagi, itu ternyata ada yang namanya availability bias. Jadi kalau kita membuat keputusan, itu kita biasanya ngelihat, apa yang sering terpapar ke kita, itu kita ngerasa adalah hal yang benar atau hal yang sering terjadi. Gue kasih contoh, misalnya ya. Kita tuh takut banget buat naik pesawat dibandingkan naik mobil, ya kan? Karena setiap kecelakaan pesawat itu beritanya heboh banget dan di mana-mana, ya kan? Di mana-mana. Sedangkan naik mobil itu sebenarnya secara statistik jauh lebih mungkin untuk kita kecelakaan. Tapi karena jarang yang beritain, jadi kita ngerasa lebih takut buat naik pesawat. Itu contoh dari availability bias itu. Sedangkan ketika kita tiap hari ngelihat caleg yang sama atau capres yang sama, wah dia ada di mana-mana ya, kayaknya berarti dia bakal menang deh. Gitu. Padahal ya sebenarnya apakah iya? Enggak kan sebenarnya. Kalau dia pasti menang, dia nggak pasang banyak-banyak baliho dong. Itu dia. Justru lebih menandakan dia baik duit. Iya, ya kan? Betul. Tapi otak kita suka menipu kita dengan cara-cara seperti itu. Dan lagi-lagi ada kaitan yang kedua, yaitu adalah bandwagon effect. Kalau kita sering ngelihat juga nih, apalagi influencer-influencer yang udah di-endorse sama capres atau caleg-caleg tertentu, kita ngelihat di mana-mana postingannya, atau kita ngelihat di story orang-orang gitu ya. Lalu kita akan ngerasa, banyak ya ternyata yang milih ya. Berarti kan gue juga pengen dong jadi bagian dari tim yang memenangkan dia. Betul. Gue pengen dong jadi bagian yang menang juga. Karena kan gak enak kita milih seseorang terus kalah. Ini FOMO jadinya ya. Iya, jadi kayak FOMO kan ya. Nah, kalau bahasa psikologi namanya bandwagon effect. Yes. Dan ini ada lagi ya, gue mau menyebutkan strategi-strategi marketing yang menggunakan bias-bias otak kita. Yang ketiga adalah anchoring bias. Jadi ini adalah gimana caranya capres atau caleg gitu ya, di awal itu tuh membuat mereka relate banget sama kita. Misalnya kayak, oh ya nanti lapangan pekerjaan bakal banyak banget. Oh ya rumah nanti nggak pakai cicilan 0% gitu ya. Kayak gitu-gitu yang bikin kita, oh ya itu nyantol di otak kita. Abis itu kita ngerasa oke, udah pas. Nah abis itu kita gak merhatiin lagi. Nah itu namanya anchoring bias. Karena kita cuma nyangkut di awal, kepincut di awal aja, tapi kita gak ngeliat gitu nextnya apa. Terus isu-isu yang lain cocok atau enggak sama kita gitu ya. Dan yang terakhir yang tadi lo bilang, sempet lo mention banget bahwa kita sering tutup kuping aja kalau udah milih salah satu. Confirmation bias. Kalau kita udah oke, gue yang ini, gue si A gitu ya, nanti berita buruk seburuk-buruk apapun kita nggak percaya, kita kayak enggak kok, si A tuh emang baik, ini mah buzzer aja. Padahal belum tentu buzzer dong, ya kan? Atau misalnya si B buruk, ya udah kita udah nggak pernah lihat kebaikan dia lagi. Nah ini bukan cuma dalam memilih presiden ya guys ya. Sehari-hari kita juga penuh dengan confirmation bias. Kita suka sama artis tertentu, dia ngelakuin pelecehan seksual, kita bilang oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa dong, ya tetap kan? Salah dong kayak gitu. Iya, dan kita perlu sadari ini dalam proses decision making kita supaya lagi-lagi we are on the right side gitu ya. Kita membuat keputusan yang bijaksana. Kira-kira gimana, lo ada tanggapan nggak nih menghadapi berbagai trik-trik psikologis yang ternyata lumayan sering digunakan ya sehari-hari juga? Sebenarnya balik lagi sih, menurut gue perlu ada critical thinking ya. Ini kalau misalnya untuk ngelawan confirmation bias ya, menurut gue lo perlu juga untuk critical thinking siapa yang lo udah pilih.
Jadi kalau misalnya, gue udah milih paslon nomor 4 nih, nggak mau nyebut kan, nggak mau nyebut paslon nomor 4. Lu jangan cuma ngekritik paslon 5 sama paslon 6. Lu juga harus self-kritik ke paslon nomor 4 itu seperti apa. Yes. Kalau Jadi, misalnya ternyata salah, ya udah pindah ke yang 5 atau 6. Benar-benar. Gitu. Jadi cinta tuh jangan membabi buta ya. Betul. Ya Warriors Nggak ya, boleh, jangan Warriors. terlalu bucin ya. Jangan bucin-bucin banget. Dan sebenarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang suka dikritik ya kan. Betul. Namanya juga negara demokrasi. Kalau kita semakin kritik, maka semakin banyak kemajuan dan progres yang bisa terjadi. Pemerintah itu harusnya in essence autokritik. Oke, mungkin untuk menutup ya episode kita hari ini seru banget. Gue aja ngerasa banyak dapat insight dari lo. Dan hopefully nanti pas nonton polarisasi gue juga ikut merasakan banyak banget Gue insight tunggu pasti. Warriors untuk nonton polarisasi Warriors, musikal. Aku nontonnya hari Jumat, siapa tahu ada yang mau bareng ya kan. Jumat tanggal berapa tuh? Jumat tanggal 2 Februari 2 jam Februari, 7. bener banget. Yuk. Oke, terakhir banget mau nanya sama Bintang, apa sih pesan lo buat para pemilih biar bijak dan gak gampang terprovokasi? Beda pendapat itu nggak apa-apa. Nggak ada satu negara, satu masyarakat yang pilihannya sama semua. Pasti kita akan nemu perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini kalau dijadikan ruang diskusi, ini jadi tempat yang bagus banget nih untuk kita sama-sama berkembang. Permasalahannya kalau kita ngeliat ke belakang ya, seperti orang Indonesia tuh nggak bisa menerima pendapat orang lain. Padahal kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, padahal kita Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan Harusnya tuh bisa. kekuatan kita. Iya, kita harus bisa nerima pendapat orang lain. Kalau misalnya beda pendapat politik, ya udah. Kalau gitu, misalnya yang gue pilih nggak naik, ya udah gue kritik siapa yang naik. Karena kan kritik itu perlu. Gitu sih. Terus sama satu lagi paling nonton polarisasi musikal sih. Oh iya pasti dong. Menurut gue itu penting banget. 2, 3, 4 Februari 2024 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Nice. Oke, boleh dicek di Instagramnya apa? Boleh @polarisasi musikal. Oke, terima kasih banget buat Bintang yang udah menjadi narasumber yang sangat menarik sih hari ini. Sama-sama. Thank you juga for having me ya Mahari. Yes, makasih udah sharing di podcast Disco. Sukses buat polarisasi musikalnya. See you there. Dan buat Warriors, dengerin juga episode lainnya podcast Disco di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Disko, diskusi psikologi.